Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rofi Sulaiman Nasibuan dengan NIM 1010425066, dan saat ini saya berada di Fakultas Teknik Elektro dengan jurusan Teknik Fisika, dan pada saat ini saya berada di kelas TF 4903. Nah, pada video kali ini izinkan saya untuk membahas tentang studi kasus yang diberikan kepada saya sebagai tugas besar dari agama Islam yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Nah, mungkin langsung kita masuk saja ke permasalahan pertama yang saya temukan, yaitu adalah Farhan merasa hampa meskipun sukses secara materi, yang menandakan adanya kekosongan spiritual atau spiritual void. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya dan akhirnya menyadari adanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, langsung menurut Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia hanya untuk tujuan utama, yaitu adalah beribadah kepadanya. Ketika kita sudah tidak tahu apa tujuan hidup kita, kembalilah kepada Allah dan beribadah kepadanya, maka itu akan menjadi tujuan utama hidup kita. Dan menurut Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati-hati menjadi tentram. Nah, materi si Farhan tadi tidak menjamin ketenangan. Nah, karena ketenangan yang kita dapatkan itu hanya ketika saat kita mengingat bahwa ada Allah di samping kita. Nah, ketika seseorang mencari ketenangan atau seperti studi kasus di atas, saat Farhan memiliki materi tapi tidak merasa materi tersebut tidak membawakan ketenangan batin kepadanya, itu karena ketenangan batin hanya bisa kita dapatkan jika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai manusia, kita harus senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram dan tenang. Oleh karena itu, ketika kita sudah selalu mengingat Allah, otomatis kita juga menjadi lebih rajin beribadah kepadanya, sehingga kita kembali ke tujuan hidup utama kita, yaitu beribadah kepada Allah dan juga mendapatkan hati yang tentram di jiwa kita. Nah, selanjutnya untuk masalah kedua, yaitu Farhan dihadapkan pada suatu proyek yang fungsinya meragukan secara etika agama. Ia mencari hukum melalui Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama atau ijma, dan pertemuan logis atau kias. Nah, menurut saya yang dilakukan Farhan ini sudah benar, karena beliau telah menerapkan urutan yang benar sesuai hadis Mu'az bin Jabal saat diutus ke Yaman, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, lalu berijtihad. Dan juga ketika Farhan sudah mencari jawabannya di semua sumber hukum ini, dan jika beliau masih ragu, maka ada hadis yang mengatakan, maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebaiknya jika beliau masih ragu, itu maka ditinggalkannya saja, karena untuk menjaga agama dan kehormatan dia. Nah, dan untuk masuk ke masalah ketiga, yaitu terjadi konflik jadwal penggunaan ruangan ibadah antara staf yang berbeda keyakinan antara agama Muslim dan agama lainnya. Nah, Farhan ditantang untuk menengahi dengan prinsip toleransi tanpa mengorbankan solidaritas sesama Muslim. Nah, Islam itu, teman-teman, mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan saling menghormati untuk sesama umat beragama. Dalam konteks profesional, menghormati hak ibadah orang lain adalah bentuk keadilan dalam bermuamalah. Farhan harus memastikan setiap staf mendapatkan waktu dan ruang proporsional sesuai kebutuhan ibadahnya masing-masing ataupun istirahatnya masing-masing. Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapa saja, bahkan terhadap mereka yang tidak seagama terhadap kita. Nah, para ulama menekankan pentingnya menjaga ukhuwah wataniyah ataupun persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Nah, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sambil tetap menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama
Islam sebagai ikatan iman yang utama. Oleh karena itu, sebaiknya masalah penggunaan ruangan yang dihadapi oleh si Farhan tadi itu diselesaikan secara mufakat dan secara bermufakat, ataupun bisa saja saling berdiskusi antara yang ingin menggunakan ruangannya, dan diharapkan nanti untuk hasil dari diskusi atau mufakat tersebut mendapatkan jalan tengah yang baik untuk kedua pihak. Nah, mungkin ketiga permasalahan itu saja yang saya dapatkan dalam studi kasus ini, dan sebagai kesimpulan dari analisis studi kasus dilema sang arsitek muda, kita dapat mengambil 3 poin pelajaran utama, yaitu yang pertama, keberhasilan materi bukanlah puncak kebahagiaan seorang manusia. Farhan mengajarkan kita bahwa keterangan batin hanya dapat kita dapatkan jika kita mengingat Allah dan selalu beribadah kepadanya. Dan yang kedua itu adalah dalam menghadapi dilema etika pekerjaan, seorang muslim wajib menjadikan Al-Quran, hadis, serta pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat sebagai kompas dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini penting agar profesi yang kita jalani ini tetap mendatangkan keberkahan dan tidak melanggar batasan agama kita. Nah, dan yang terakhir itu adalah kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan ketegasan dalam memegang prinsip agama dengan sikap toleransi serta keadilan kepada sesama manusia. Dengan bersikap santun dan adil, kita dapat mewujudkan harmoni di tengah keberagaman tanpa harus mengorbankan identitas keimanan kita. Nah, akhir kata, menjadi seorang profesional, apakah itu arsitek atau mau profesi lainnya, bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, melainkan juga soal kematangan spiritual dan akhlak yang mulia. Nah, mungkin teman-teman, demikian saja presentasi untuk tugas besar agama Islam pada saya kali ini. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.